Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing, bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat, ya. Dia bertumbuh, labanya udah besar, semakin tahun labanya semakin besar, semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri, kita pegang sampai akhir hidup kita, begitu. Nah Pak, kalau ada nggak Pak industri apa ya yang nggak populer, nggak Bapak, mungkin Bapak nggak suka ya, kita manusia ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka, ada yang mungkin Bapak nggak suka, tapi ternyata menarik nih gitu. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan berbeda di sini. Yang tidak populer, ya. Ada perusahaan yang tidak populer, dan saya masuk sebagai pemegang saham nomor 2 sekarang di situ, ya, labanya 5 triliun kira-kira. Itu perusahaannya nggak populer, ya. Tapi perusahaan itu labanya lebih besar dari Inco yang populer, ya. Lebih hebat dari Unilever, labanya lebih besar dari Unilever, lebih besar dari banyak perusahaan-perusahaan yang besar, ya. Jadi itu perusahaan sangat tidak populer, ya. Tapi kalau lihat, wih, labanya besar sekali, 5 triliun lebih, dan ada nama saya di situ sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di situ, ya. Industri tentu tambang batu bara, ya, tambang, ahli tambang. Tapi perusahaannya tidak populer. Tidak populer, ya, tidak populer. Iya. Oke. Tapi labanya jauh lebih besar dari yang populer. Oh oh apa itu? Dari Perusahaannya bisa lebih besar dari Inco, labanya lebih besar dari Unilever dan lain-lain. Oh, banyak deh semua. Kalau 2 perusahaan itu aja labanya kalah, apalagi yang lain kan. Oh, gitu ya Pak ya. Oke. Oke, nah Pak, menarik bahwa Bapak itu seorang value investor dan Bapak sangat, ya ini adalah investasi yang Anda banyak menghabiskan waktu ya ini. Ya bisa dikatakan jadi akhirnya Bapak jadi full time saham, investor saham ya Pak ya, bisa dikatakan demikian. Iya. Nah, kalau ada teman-teman kita Pak di ruangan ini yang mau mengikuti jejak Bapak, ya, mau menjadi full time investor juga, apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu dipersiapkan Pak? Yang perlu dipersiapkan nomor 1 uang. Kalau nggak punya uang kan nggak bisa, kan jadi seorang full time investor kan kita butuh biaya hidup, ya kan, untuk hidup. Jadi harus punya uang banyak dulu. Jadi kalau nggak punya uang ya harus bekerja, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya baru dibelikan saham, ya. Seperti saya juga dulu begitu. Saya bekerja di bank 17 tahun, ya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uangnya dibelikan saham. Tentu kalau mau jadi full time, dia harus punya uang yang banyak dulu. Karena kalau dia tidak punya uang banyak, nanti modal dia akan tergerus oleh biaya hidup. Habis, kemakan. Ya. Itu yang kedua, dia harus punya kemampuan, pengalaman. Ya, jadi harus punya uang dan punya pengalaman, punya kapasitas seperti itu. Jadi kalau punya uang hanya sedikit, ya janganlah, lebih baik bekerja untuk biaya hidup. Karena kalau uang sedikit, jadi full time investor, habis tergerus oleh biaya hidup. Apalagi kalau orangnya boros, cepat habis uangnya. Jadi kriteria itu harus punya uang banyak dulu. Uang banyak, iya. Dan kemudian harus punya pengalaman. Iya. Ya, it's safe to say bahwa full time investor itu ya harus diawali dengan kesadaran bahwa Anda sudah harus betul-betul ready secara finansial dulu. Jadi ini bisa dilakukan bertumbuhnya pada saat Anda bekerja dulu gitu ya, untuk bisa menjadi full time. Yes. Nah, waktu itu Bapak di usia berapa itu Pak?
mulai bermain saham? Saya mengenal saham sangat terlambat. Terlambat? Terlambat, iya. Saya mengenal saham ketika usia saya 30 tahun. Ya, sekarang kan usia saya 64, jadi saya baru tahu saham itu 34 tahun. Ya. Jadi mulainya telat, umur 30. Coba kita lihat Warren Buffett. Dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Kalau saya telat 30 tahun baru tahu saham itu apa. Kalau nggak telat sama kayaknya. Walaupun sekarang juga udah deket ya Pak. Semoga. Begitu Pak. Tapi tetap bisa ya Pak ya keberhasilan itu dicapai. Kunci. Tadi kan di awal saya sempat mention mengenai bagaimana berinvestasi ini tuh musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Gitu. Itu tidak disampaikan oleh saya sebetulnya. Saya juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Benjamin Graham tadi itu, seorang ekonom Amerika. Nah, adalah orang tuh selalu emosional. Emosional di sini tuh menurut Bapak lo seperti apa Pak emosionalnya? Orang yang emosional itu biasanya dia tidak tahu apa yang dia beli. Kalau dia tahu apa yang dia beli, tentu dia tidak emosional, dia tenang saja. Ya. Bagaimana supaya kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita tidak emosional? Yaitu kita harus baca annual report. Baca annual report. Di sana kita bisa tahu siapa direksi dan komisarisnya, bidang usahanya, terus seluruh keuangannya, laporan keuangannya kita lihat, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa laba usahanya, berapa earning per share-nya. Kita bisa lihat modalnya berapa, hutangnya berapa, di kas ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, inventorinya, semuanya. Jadi kita dengan membaca laporan keuangan, kita tidak lagi beli kucing dalam karung. Kita tahu apa yang kita beli, sehingga kalau kita tahu apa yang kita beli, membuat kita tidak emosional, tidak emosional. Begitu. Bapak pernah cut loss gitu Pak, misalnya pada saat harga saham sedang tertekan gitu, misalnya Bapak pernah lepas cut loss atau prinsip Bapak bertahan? Tergantung perusahaannya. Jadi kalau dia lagi tertekan, sahamnya turun, kita lihat kalau perusahaan ini bagus, perusahaannya bagus, tetap bagus, tentu kita akan bukan hanya jual, bukan hanya tahan, tapi kita beli lebih banyak, Kalau kita tahu ini perusahaannya bagus, harga sahamnya turun, tentu bukan saja kita tidak jual atau bertahan, tapi kita akan beli lebih banyak, ya. Karena saya kan membeli Mercy harga bajai, kalau dia turun lagi jadi sepeda kan sedih. Enggak, dorong semua lah, duit tambah lebih banyak. Ya, hitung-hitung kita berpikir positif aja, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon loh, beli lebih banyak begitu. Kecuali saya lihat perusahaan ini begitu jelek ya, yang dahulu saya anggap orangnya ini orang yang jujur dan berintegritas, ternyata saya keliru. Ya. Banyak uang perusahaan yang hilang, rasanya ini nggak ada harapan lagi, itu saya jual.